Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Paralel Computing dengan judul Implementasi Multiprocessing pada Klasifikasi Data Yogyakarta Tourism List. Oke, di sini untuk anggota kelompoknya eh, dengan saya Hendarta Widyardana, NIM-nya 318. Untuk tiga orang teman saya kurang aktif, jadinya saya record sendiri. Kemudian di sini ada abstrak. Di sini ada penjelasan multiprocessing dapat digunakan untuk membantu dalam proses klasifikasi data. Dalam multiprocessing, pemrosesan data bisa dilakukan secara paralel sehingga pemrosesan data bisa berjalan lebih efisien. Oke, penelitian ini ditujukan untuk melakukan klasifikasi terhadap nama, food average, dan tipe. Oke, nama untuk nama berdasarkan food average dan tipe berdasarkan food average untuk mengetahui mengenai hal tersebut. Oke, untuk pendahuluannya Yogyakarta sering disebut dengan Jogja merupakan salah satu destinasi wisata paling populer di Indonesia. Kota ini terletak di Pulau Jawa dan memiliki kekayaan budaya, sejarah, alam dan sebagainya yang menarik wisata dari berbagai belahan dunia. Tempat wisata di Jogja eh, akan memberikan sebuah nuansa keunikan daya tarik sendiri oleh kota ini sebagai tujuan wisata yang menarik. Berikut merupakan beberapa destinasi wisata yang bisa dikunjungi untuk menghilangkan penat setelah melakukan aktivitas yang cukup berat seharian. Oke, Jakarta memiliki warisan budaya yang sangat kaya, termasuk Keraton Yogyakarta, sebuah kompleks istana yang merupakan pusat kebudayaan dari tradisi Keraton Jawa. Wisatawan dapat mengunjungi keraton ini dan menyaksikan sebuah pertunjukan tradisional seperti tarian Jawa dan wayang kulit. Kemudian tidak hanya itu, Yogyakarta dikenal sebagai kota dengan jumlah candi bersejarah yang menakjubkan seperti Candi Prambanan, adalah sebuah kompleks candi Hindu yang terbesar di Indonesia dan telah diakui oleh situs warisan dunia oleh UNESCO. Kemudian ada Candi Borobudur. Candi Borobudur ini adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di dekat Yogyakarta dan menjadi tujuan wisata yang sangat populer. Kemudian di Yogyakarta juga tidak hanya menawarkan kekayaan budaya, tetapi juga memiliki keindahan alam seperti pantai, gunung. Untuk yang paling menarik yaitu Gunung Merapi, merupakan gunung berapi paling aktif di Indonesia, sehingga para pendaki atau penggemar alam bisa eh, langsung menuju ke Gunung Merapi untuk melakukan sebuah perjalanan wisata. Kemudian Yogyakarta juga dikenal dengan seni dan kerajinan seperti wisatawan dapat mengunjungi kawasan Malioboro, pusat perbelanjaan, keramaian, produk kerajinan tangan seperti batik, perak, dan patung. Kemudian juga terdapat jajanan atau kuliner yang tidak kalah dari daerah-daerah lainnya seperti nasi gudeg, nasi kucing, bakpia menjadi daya tarik kuliner yang tidak perlu dilakukan. Kemudian saya mengumpulkan data yaitu eh, pada sebuah situs web Kaggle dengan mengetikkan kata pencarian yaitu tourism place. Oke. Setelah melakukan pengetikan tourism place, banyak banyak data yang muncul. Kemudian
saya memilih untuk menggunakan dataset Yogyakarta Tourism Place. Seperti itu pada gambar di bawah. Kemudian hasil dan pembahasan. Oke, di sini ada import library. Oke, di sini ada tiga, yaitu import import pandas digunakan untuk membaca dataset yang tadi harus disiapkan. Kemudian ada import proses pool executor. Di sini digunakan untuk membuat dan mengolah kumpulan proses. Jadi nanti proses processingnya nanti menggunakan proses pool executor. Kemudian di sini ada import time digunakan untuk mengalokasikan waktu. Oke, jadi nanti itu eh, nanti itu prosesnya nanti di selama proses itu memakan waktu berapa lama untuk pengeksekusian untuk seluruh dataset yang ada. Oke, kemudian di sini eh, atau lanjut ini ke lanjut ke codingannya. Oke, di sini saya save dulu, saya share screen lagi, kita masuk ke ini. Oke, muncul ya. Oke, kita langsung masuk ke codingannya saja. Oke, di sini apa yang telah saya jelaskan sebelumnya, di sini import import library. Kemudian di sini yang berikutnya itu membaca dataset. Oke, di sini data sama dengan pd read underscore csv, nanti file csv-nya di nama file csv-nya nanti disertakan di belakang. Kemudian menghilangkan baris dengan nilai 0. Jadi kita menggunakan fitur bawaannya Python, yaitu dropna. Kita ketikkan variabel drop data data underscore drop, kemudian datanya itu ini tadi, kemudian di drop dengan dua parameter, yaitu food average dengan nama. Kemudian yang drop dua itu food average dan tipe. Kemudian mendefinisikan fungsi untuk menghitung range dari food average nama. Oke, jadi kita buat fungsinya, yaitu def menghitung main nama dalam kurung nama. Oke, main nama, variabel main nama sama dengan data drop. Data drop ini diambil dari data drop untuk menghilangkan baris ini. Kemudian data drop ini lagi, kemudian kita cari nama di sini. Kemudian diikuti juga dengan parameternya food average, apa namanya, food average yang ada pada sebuah dataset yang ada yang ada pada tabelnya. Kemudian diikuti juga dengan means dan di return nama dan variabel min nama. Seperti itu. Begitu juga dengan food average yang tipe. Ini udah hitung main tipe, kemudian eh, kemudian kita buat variabel main tipe ini drop 2, kemudian namanya yaitu tipe, dan tidak lupa juga kita masukkan food average dan diikuti dengan dot means, kemudian nanti di return tipe dan variabel means tipenya. Seperti itu. Kemudian menggunakan multiprocessing
untuk menghitung means average pada nama dan tipe. Nih, dua ini. Kita buat names dan types. Names ini untuk identifikasi menggunakan untuk mengindikasikan drop namanya dengan unique. Kemudian untuk drop dengan eh, berapa dengan apa isi datanya itu type dengan dot unique. Kemudian di sini ada prosesnya. Nah, kita menggunakan proses full eksekutor. Oke, jadi di sini full eksekutornya nanti result nama eksekutor.map. Oke, di sini hitung mens nama command names. Kemudian ini eksekutor map yang yang kedua yaitu types. Kemudian setelah dijalankan semuanya ini, nanti kita simpan hasil perhitungannya ini dalam directory ini. Kemudian setelah itu kita menampilkan hasil perhitungannya. Oke, di sini vote average untuk nama. Jadi kita buat judulnya ini. Kemudian kita ada perulangan for nama, mens, nama, in mens, nama, result, item. Seperti itu. Kemudian kita panggil nama di sini dan mens namanya. Jadi kita itu mengklasifikasikan itu apa namanya? Berdasarkan nama dan tipenya seperti itu. Nama ini nama nama wisatanya, kemudian mens nama ini itu average-nya atau bisa dikatakan eh, ratingnya seperti itu. Jadi kita mengklasifikasinya itu dua. Kalau ini untuk menampilkan perhitungan means average untuk tipe di sini itu berdasarkan tipenya. Oke, setelah ini kita lihat aja ke hasil outputnya. Ya, di sini, nah ini untuk waktu pengeksekusiannya di sini saya buat variabel t underscore exec ini eksekusi time min t1. Ya, t1 kan sudah kita deklarasikan. Kemudian nanti di print dan dipanggil lagi di sini time eksekusi. Nah, ini untuk data untuk hasil outputnya di sini. Data rata-rata food average berdasarkan nama. Oke, jadi di sini ada nama, misalnya di sini nama Candi. Nah, min namanya ini 4,7. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tebing beraksi ini 4,4, Gambiran Loka ini 4,5, Taman Sari 4,6, Hutan Pinus Mangunan Delingo di sini ada 4,6. Ini berdasarkan nama. Ini banyak ini. Datanya banyak. Ini banyak. Oh, ini masih nama. Sebentar. Kita scroll lagi ke bawah, ini banyak ini.
Oh, oke, oke di sini untuk rata-rata rata-rata untuk food average berdasarkan tipenya. Oke, di sini jika, tipenya itu budaya dan sejarah, maka min tipenya itu 4,5, 5,8. Eee, untuk alam, di sini, min tipenya itu, 4,4, 777. Ini untuk wisata air, itu 4,371. Untuk pantai, ini ada 4,4. Untuk museum, ini ya dengan rating 4,3. Ini berwisata 4,4. Ya, seperti itu. Kemudian, di sini ada waktu eksekusi, processing. Nah, dari, semua data yang dimasukkan ke dalam multiprocessing ini, nah multiprocessing ini kan, memproses secara paralel ya. Jadi, prosesnya itu jauh lebih, singkat daripada eee, yang single, yang seri, maksud saya yang seri atau yang single. Oke, setelah, ini waktu eksekusinya itu, se secepat ini, 1,0. Ini untuk datanya, ini banyak ini. Nah ini, oke, kita kembali ke kembali ke ini, oh, kembali ke sini, ini kesimpulannya yaitu kesimpulan. Oke, kesimpulan yang bisa didapat dari menggunakan multiprocessing yaitu waktu pengeksekusian data yang jumlahnya banyak tersebut bisa diatasi dengan sangat cepat sehingga menghemat waktu. Oke, ini ada, referensi mungkin, bisa dilihat nanti ini ada linknya di sini. Saya sertakan juga ini linknya. Oke, mungkin, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti, untuk, apa namanya, filenya nanti saya arsipkan, saya buat zip nanti, zip atau RAR nanti. Kemudian di dalamnya ada, eee, ini, ada papernya ini, kemudian ada source code, ada datasetnya, kemudian ini ada link YouTube-nya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.